Pendengar dan pemirsa RRI Net, salam budaya, salam sehat. Untuk obrolan budaya Pro 4 RRI kali ini, saya Christine menemani pendengar semuanya, Bapak Mama Basodara, dan kita akan membahas topik tentang pangan lokal dan keberlangsungan hidup manusia. Ya, sudah bersama dengan kita ada Ibu Deborah Tahun SP. Beliau merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Salam budaya, salam sehat Ibu Deborah. Sehat selalu. Iya, dan tentunya juga ada Ibu Demetriana Laka yang merupakan anggota komunitas Lako Atku Jawas atau yang biasa disapa Mama Meti. Salam sehat, salam budaya Mama. Salam sehat dan salam jumpa untuk kita semua. Iya, dan ada Kak Jetrianus N. Banola. Jadi Kak Nino biasa disapa, beliau ini merupakan praktisi pangan lokal dari Yayasan Mentari Menerangi Indonesia. Salam budaya, salam sehat. Salam budaya, salam sehat, dan salam jumpa untuk kita semua. Iya, dan sebelum kita membahas ya mengenai bagaimana caranya untuk kita bisa bersama-sama melestarikan budaya dari nenek moyang ataupun leluhur kita juga tentunya ingin tahu ya terkait dengan ada berapa komoditi pangan lokal yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ibu Deborah bisa jelaskan kepada kami semua, kepada Bapak Mama Basodara. Pendengar dan pemirsa RRI Net, pangan lokal yang ada di masyarakat itu jagung, makanan utama dari masyarakat TTS. Jagung itu diolah menjadi jagung bose, jagung katemak, pen kikis, pen molo, ada ubi-ubian, jenis ubi-ubian, ada ubi kunung, ubi keladi, dan juga ada pisang, pisang luan, pisang goreng, pisang rote, dan ada pisang masak yang tidak diolah tetapi langsung dikonsumsi. Oke. Jadi kalau data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri itu mencatat ada berapa komoditi pangan lokal di TTS, Ibu? Itu komoditi pangan lokal yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu jumlahnya belasan. Mencapai ribuan ya. Oke. Kondisi sekarang. Oke. Tapi karena kondisi perjalanan waktu yang semakin terkikis karena kemajuan sudah semakin berkurang, tetapi masih tetap ada. Ya, semakin berkurang namun masih ada ya. Berarti masyarakat tidak tahu keberadaannya ya. Keberadaannya itu ada. Ada di kelompok tani yang kita bina, bahkan ada di masyarakat. Akan tetapi konsumsinya itu yang mungkin kita lihat ke sana. Iya. Biasanya itu konsumsinya utuh, tetapi yang lebih disenangi itu konsumsinya dengan pengolahan. Baik, kalau untuk pemanfaatan dari pangan lokal sendiri yang masih ada ya dan diketahui oleh masyarakat, apakah ini seperti dikatakan bahwa dikonsumsi pribadi begitu atau mungkin diolah untuk dijadikan sebagai bahan yang bisa dijual begitu? Ya. Ya, untuk pengolahannya itu kalau kami Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan itu melibatkan kelompok, dan juga di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan pelatihan pangan lokal dengan melibatkan instruktur dari tempat-tempat tertentu yang sudah menjual produknya, dan yang hadir itu adalah peserta atau kuliner yang kami hadirkan di sana. Ya, berarti bukan hanya untuk dikonsumsi pribadi saja, tetapi dijual juga ya? Sudah dijual. Untuk pemanfaatan pangan lokal. Pangan lokal. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Deborah, kita bisa tahu bahwa untuk pangan lokal yang ada di sekitar kita ini, kalau kita tahu, kita bisa dengan jeli memanfaatkannya, ini bisa mendatangkan keuntungan juga ya buat masyarakat ya. Ya, dan pendengar serta pemirsa, seperti di awal sudah kami perkenalkan ya, salah satu narasumber ada Mama Meti dari komunitas Lako Atku Jawas, dan kebetulan juga hari ini untuk obrolan budaya RRI Net Pro 4 ya, kita itu berada di Lab Food ya,
Lab Food komunitas Lakoat Kujawas. Jadi kita tahu ya, mungkin ada di antara bapak mama basodara yang tahu bahwa untuk Lakoat Kujawas sendiri ini merupakan salah satu komunitas yang memang menekuni untuk melestarikan pangan lokal, dan ada beberapa pengarsipan yang sudah dilakukan ya Mama Meti ya. Mungkin dari teman-teman komunitas sendiri yang menjadi alasan kenapa sampai tertarik untuk melakukan pengarsipan pangan lokal khususnya yang ada di Molo Utara ini, Mama? Ya, baik. Untuk pendengar dan pemirsa RRI Net, yang membuat ketong di komunitas Lakoat Kujawas tertarik untuk melakukan hal-hal itu, hal-hal seperti tadi, karena ketong melihat bahwa untuk pangan lokal khususnya di desa Taiftop akhir-akhir ini musnah atau ada, tetapi generasi muda sekarang itu tidak tahu mengkonsumsi. Ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan mungkin program-program biar lebih dekat dengan anak-anak muda untuk memperkenalkan pangan lokal ini yang sudah dilakukan oleh Lakoat Kujawas, Mama? Ya, ketong bikin program PMT, pemberian makanan tambahan untuk anggota komunitas. Yaitu kita olah ubi, pisang, atau jagung sehingga anak-anak tidak bosan untuk mengkonsumsi. Baik, jadi sejak dini memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di komunitas ya, atau di sekitar Molo Utara ini juga di desa Taiftop. Untuk sementara kami masih dengan anak-anak. Baik. Iya, betul sekali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Lakoat ya. Kalau kita ingin melestarikan pangan lokal, berarti kita harus harus mulai ya dengan pendekatan kepada anak-anak muda. Ya, dan saya ke Kak Nino. Kak Nino melihat konsep pangan lokal terutama yang ada di Kabupaten TTS dan juga keberlangsungan hidup manusia ya. Untuk keterkaitannya itu seperti apa? Baik, kalau melihat pangan lokal, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu pangan lokal. Gitu. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, di situ dicatatkan bahwa pangan lokal itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat berdasarkan potensi dan kearifan lokal di tempat itu. Baik. Nah, artinya pangan lokal ini juga berarti tidak hanya sekedar makanan untuk dikonsumsi untuk mengenyangkan perut saja, tapi pangan lokal itu berbicara banyak, berbicara tentang bagaimana itu adalah sumber gizi bagi masyarakat setempat. Pangan lokal juga berbicara soal identitas dari masyarakat setempat, berkaitan dengan tradisi, adat istiadat di tempat itu, dan juga terkait dengan budaya, begitu. Jadi perannya itu sangat beragam pangan lokal, tidak hanya terkait dengan sekedar makan yang tadi saya sampaikan itu. Jadi berkaitan erat, saling kait mengait di dalam budaya masyarakat setempat. Jadi bukan hanya sekedar mengenyangkan saja. Betul sekali. Tapi lebih daripada itu ada warisan leluhur ya. Betul. Yang menurut Kak Nino sendiri? Iya, bagi saya juga saya sepakat bahwa pangan lokal itu juga dapat kita bilang sebagai suatu warisan dari Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita, dan itu dititipkan lewat leluhur kita, dan itu perlu untuk kita kembangkan, lanjutkan, dan tidak boleh kita lupakan, karena itu seperti saya bilang itu bagian dari identitas diri kita. Ketika kita kehilangan pangan, ya kita kehilangan identitas diri kita. Betul ya, kan selama ini ya orang mengenal orang Dawan itu atau suku Timur itu ya dengan jagung. Betul. Ya, jagung bose, jagung katemak. Ya, itu identitas. Ya, benar sekali ya. Nasi jagung. Tapi sayang sekali itu sudah jarang kita temui ya. Iya, karena apakah karena kita malukah atau pesona dari makanan-makanan modern itu, makanan-makanan asing itu lebih kuat begitu? Kalau menurut saya penyebabnya memang cukup kompleks. Bilang kenapa masyarakat akhir-akhir ini ya, di tahun-tahun ini mungkin kita bisa lihat
pola makan mulai bergeser. Ya. Dari kita bisa melihat itu dari pola makan ya, seperti itu. Bagaimana masyarakat itu sekarang mengedepankan makanan-makanan modern atau konvensional daripada makanan-makanan lokal kita yang sebenarnya itu sudah jauh kita kenal dan manfaat gizinya pun sebenarnya sangat beragam, nutrisinya sangat lengkap dalam makanan lokal kita. Dan itu juga karena kesadaran kita dan juga bagaimana kita terpengaruh sebenarnya dengan itu pola-pola makan dari luar atau kita sebut sebagai gempuran sistem pangan lokal dari luar yang menggempur sistem pangan kita di TTS, sehingga itu membuat generasi sekarang bahkan lidahnya sudah tidak suka makan jagung, jagung katemak dan lain sebagainya yang sudah mulai terlupakan, terabaikan. Betul sekali ya. Kita itu lebih familiar, lebih suka kalau misalkan makan yang cepat saji ya. Tidak menyebut merek ya. Tapi ketika anak-anak disuruh, bahkan terkadang kita pun ya ketika disuruh untuk mengonsumsi pangan lokal seperti jagung setiap hari, mungkin kita lebih memilih yang dikatakan oleh Kanino tadi, makanan-makanan dari luar ya, makanan-makanan yang dikatakan bahwa ya kelihatan lebih menarik begitu. Dan bicara soal kesadaran, apakah karena mungkin kita sendiri ya yang merupakan orang NTT ini itu tidak sadar bahwa pangan lokal itu punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kanino, nanti bisa tambahkan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebenarnya berbicara tentang pangan lokal, saya lebih ke jagung katemak dan jagung bose. Sebenarnya gizinya sudah cukup tersedia di sana. Kalau kita lihat dari jagung bose itu campurannya beragam. Ada jagung bose, ada kacangnya, ada ubi-ubian yang dimasukkan ke dalam, ada daunan yang dimasukkan ke dalam, ada daun pepaya, ada daun kelor, ada daun labu. Sebenarnya sudah kompleks dari sisi gizinya. Ada karbohidrat, ada protein di kacang, ada vitamin di sayur-sayuran. Sebenarnya untuk bosan dan tidaknya itu relatif. Untuk kondisi sekarang ya anak-anak sudah mungkin dari rumah ya. Dari rumah, kita bangun dari rumah untuk sekedar menyediakan di rumah, tetapi kita lihat beragamnya, bergizinya, seimbang dan amannya. Ya, tidak saja merebus jagung katemak atau jagung bose dan ada di situ, tetapi dibuat bervariasi sehingga menarik ketika dilihat dan juga ketika makan itu bergizi dari sisi kesehatan. Iya, begitu ya. Harus tampilannya itu harus menarik ya, menggugah selera begitu. Seperti yang tadi dikatakan Mama Meti ya, bahwa kalau kita ingin melestarikan pangan lokal berarti itu harus mulai dari anak-anak ya. Tadi sempat menyinggung bahwa lidah kita tidak terbiasa, ketong sonde biasa, sonde biasa lagi ya untuk makan jagung katemak atau mungkin makan jagung bose. Jagung bose itu hanya kita temui pada saat pesta. Kehidupan sehari-hari itu katanya membosankan. Nah kalau menurut Kanino sendiri? Iya, itu seperti yang dikatakan itu. Kita lihat sekarang ini pangan lokal itu kenapa jarang dikonsumsi? Karena akhir-akhir ini pangan lokal itu kebanyakan hanya dikonsumsi hanya di acara-acara tertentu. Biasa ada lomba-lomba tertentu saja kemudian digelar terkait dengan pangan lokal, kemudian selesai di situ. Dan hanya acara-acara adat tertentu saja kita makan pangan lokalnya di situ, tapi tidak sampai berkelanjutan di meja makan kita sehari-hari, di meja makan keluarga kita. Nah, menurut saya ini ada sesuatu yang keliru karena seperti yang saya katakan bahwa karena memang sejak dari kecil kita tidak diperkenalkan dengan pangan-pangan lokal ini, sehingga kita tumbuh menjadi generasi yang melupakan pangan lokal kita. Akhirnya tidak terbiasa dengan lidah-lidah kita sehingga terasa aneh kalau kita mencobanya begitu. Seperti itu. Ya, baik. Kalau dari data yang dimiliki oleh Yayasan Mentari Menerangi Indonesia sendiri, Kanino? Kalau bicara soal data ya,
kami memang punya satu proyek kecil, kami namakan itu riset pangan lokal. Nah, itu bagian dari pembelajaran anak-anak yang kami bina di komunitas belajar yang ada di beberapa desa. Jadi kami melakukan riset itu dan memang sebenarnya kami menemukan juga banyak pangan lokal yang tersedia sebenarnya tersebar di Timur Tengah Selatan. Sumber karbohidrat tadi sudah disampaikan, banyak sekali jenis umbi-umbian yang memang tidak kalah pamor sebenarnya kalau dibandingkan dengan nasi. Dan juga sumber vitamin yang juga mineral, serat yang bisa kita dapat dari berbagai jenis sayuran-sayuran lokal. Ada jantung pisang, ada ubi pucuk daun ubi atau labu, pucuk labu juga, ada kelor yang mengandung banyak sekali vitamin dan juga mineral, dan juga berbagai sayuran-sayuran lokal yang ada begitu. Dan juga sumber-sumber vitamin dari buah-buahan lokal yang sangat beragam sebenarnya di sini. Nah, salah satunya di tempat ini lakoat. Itu sangat menarik sebenarnya. Lakoat itu kan sebenarnya nama buah ya, Mama ya? Nama buah. Lakoat kujawas atau bahasa Indonesia ini jambu ya. Iya. Dulu waktu kecil kita sering panjat pohon jambu ya. Dan benar sekali ya, entah kenapa, mungkin karena seperti dikatakan Kak Nino ya, karena perubahan gaya hidup kita pun jadi sulit untuk menemukan pangan lokal yang waktu kecil dulu banyak kita temui ya. Iya, dan pendengar serta pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, kami akan kembali lagi untuk berbincang dengan ketiga narasumber kita setelah jeda berikut ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya Pro 4 Kupang, saat ini kami sudah berada di Perpustakaan Lakoat Kujawas. Disinilah anak-anak muda, generasi muda yang ada di Desa Taiftop Molo Utara diperkenalkan kepada pangan lokal. Dan seperti kata dari ketiga narasumber kita tadi ya, bahwa kalau ingin melestarikan pangan lokal tentunya harus dimulai dari anak-anak ya. Sejak mereka kecil kita memperkenalkan mereka dan juga merasakan ya, memberitahu kepada mereka bagaimana rasanya kelezatan dari pangan lokal itu sendiri. Dan upaya seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ibu Deborah bisa menjelaskan kepada Bapak Mama, saudara semua, seperti apa langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan? Pendengar dan pemirsa RRI Net, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Selatan yaitu melakukan pelatihan pangan lokal dan melibatkan pelaku usaha atau kuliner dan PKK, ibu-ibu PKK yang ada di desa-desa. Pelatihan pangan lokal itu diselenggarakan dengan menghadirkan instruktur. Instruktur yang kami hadirkan itu adalah pelaku usaha dari pangan lokal. Ya, jadi menghadirkan instruktur ataupun kalau bisa dibilang bahwa orang-orang yang sudah berhasil ya mengolah pangan lokal dan dijual begitu ya. Ya, dan seperti disampaikan oleh Ibu Deborah tadi bahwa mama-mama dari PKK dan juga pelaku-pelaku usaha atau mungkin warga sekitar yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini juga bisa ya? Ya, warga sekitar juga, tapi kami membatasi karena kebutuhan pembiayaan. Oke, seperti itu ya. Ya, dan untuk pelatihan ini sudah berlangsung sejak? Pelatihan ini sudah berlangsung lama, setiap tahun itu terlaksana. Dijadwalkan setiap tahun itu ada dan terlaksana. Iya, baik. Dan untuk hasilnya ataupun goalnya sendiri itu? Untuk hasilnya itu mungkin di Ajopaki, Kefat Arafatun Nasi. Oh iya, benar. Ibu yang melalui itu dan ibu PKK dan pelaku kuliner itu juga sudah membuat itu dan menjualnya jajanan itu dijual di masing-masing kios. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar diberikan pelatihan, tetapi ada pendampingan juga. Ya, pendampingan. Ada pendampingan. Ya. Baik. Sudah ada hasilnya juga ya. Hasilnya.
Dan ini juga di seluruh Kabupaten TTS ya. Belum di seluruh Kabupaten TTS. Kita tahu bahwa di Kabupaten TTS ini sangat luas. Iya. 32 kecamatan, 280-an desa. Iya. Ya, karena wilayahnya yang cukup luas dan jarak tempuh yang jauh, ya pasti kami juga pembiayaannya juga terbatas. Setiap tahun itu kami ambil paling sedikit itu 40 orang satu kali pelatihan. Baik, baik. Ya. Dan tentunya yang ikut pun adalah orang-orang yang serius ya. Yang terpilih dari masing-masing lokasi atau tempat yang memang benar-benar dia ada usaha kecilan, usaha sampingan. Baik, baik. Oh, jadi untuk persyaratannya sendiri adalah masyarakat ataupun pelaku UMKM, UKM ya, Pelaku usaha. pelaku usaha ya, yang memang sudah ada bukti begitu ya. Ya benar juga ya, kalau kita memberikan pelatihan dan tidak ada keberlanjutannya itu seperti sia-sia ya. Ya, dan kalau peran dari Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung petani lokal sendiri, karena kita tahu bahwa ada beberapa petani ya di Kabupaten TTS ini, khususnya di Kecamatan Molo Utara ini, yang memang mereka sangat tekun untuk budidaya ya pangan lokal yang ada di sekitar. Jadi untuk peran kami di dinas itu, kami ada demplot di beberapa tempat, di beberapa kelompok Ya. yang sudah ada calon petani dan calon lahannya. Ya. Kami dari dinas itu buat demplot percontohan di masing-masing kelompok. Ya. Baik, baik. Dan balik lagi bahwa ini ada pendampingan dari Dinas Ada Ketahanan. pendampingan ya. Dari dinas. Itu bentuk dukungan ya. Bentuk Dan kita tahu bahwa kalau bicara soal Kabupaten TTS pasti terkenal dengan kota dingin. Dan juga ada beberapa pangan lokal yang sangat terkenal, bukan hanya jagung dan juga ubi saja, tetapi jeruk ya. Jeruk keprok yang sekarang itu sudah jarang sekali kita temui. Bahkan mungkin kita yang dari Kupang datang ke TTS itu sulit untuk menemukannya. Apakah dia sudah hilang atau mungkin sementara ini Dinas Ketahanan Pangan pemerintah kabupaten sedang berupaya untuk menghidupkan kembali begitu, membudidayakan lagi. Tentunya upaya untuk jeruk keprok soe itu ada terus, setiap tahun itu ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Itu setiap tahun itu ada calon petani dan calon lahan yang diusulkan oleh masing-masing penyuluh yang ada di masing-masing desa kecamatan itu, mengusulkan sehingga ada pengembangan di tingkat desa untuk jeruk keprok soe. Dan itu sudah berlangsung. Sudah berlangsung, setiap tahun itu ada. Ya. Hasilnya apakah masih dalam proses atau memang sudah berhasil? Sudah berhasil, ada hasilnya. Ya. Berarti masih skala kecil untuk ada yang pemasaran? dalam proses, ada yang sudah berhasil. Oh iya. Ini sejak tahun berapa, Ibu? Setiap tahun itu ada, Setiap diusulkan tahun ya? setiap tahun, tetapi ya terbatas juga pendanaan. Ya. Oh, Berapa iya. kelompok yang kita dahulukan dalam tahun berjalan. Baik, baik. Dan kita berharap bahwa jeruk keprok yang menjadi identitas ya dari orang masyarakat TTS ini ya, itu bisa dikenal kembali. Dan untuk bibitnya sendiri, apakah nanti mungkin kita yang dari luar TTS bisa dapat atau mungkin para petani sendiri ya, petani lokal yang ada di sekitar sini ini bisa mudah untuk mendapatkan dan dibudidayakan lagi. Oh ya, untuk anakan jeruk keprok soe itu di kebun dinas TPHP itu ada dan dijual sesuai standar harga yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk tahun 2000 saya masih ada di TPHP. Waktu itu per polybag Rp25.000 per polybag per tanaman. Ya, Rp25.000 untuk standar harganya. Itu khusus untuk kelompok tani. Untuk jeruk keprok yang ada di kebun dinas. Iya. Itu disediakan tanaman jeruk itu dan dijual per polybag Rp25.000. Ya. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan ya bahwa memang saat ini sudah dibudidayakan, sudah ada yang berhasil juga. Keberhasilannya sendiri itu sudah, kalau kita katakan bahwa sukseskah atau masih dalam presentasi yang kecil gitu? Ya, memang mau dibilang sukses tapi juga ada hasil. Ya, tidak sukses tapi juga ada hasil ya. Ya, seperti pelan-pelan tapi menuju ke arah sukses. Kita harus optimis ya. Kita optimis bahwa pangan lokal yang dulunya sempat hilang bisa dikatakan mati suri ya. Sekarang kita hidupkan kembali ya. Dan harus optimis bahwa dengan bersama-sama kita pasti bisa ya. Seperti yang dilakukan oleh Lakoatku Jawas ya, Mama Meti ya. Ya, dan kalau di Lakoatku Jawas sendiri
pangan lokal yang menjadi fokus utama untuk dilestarikan oleh teman-teman komunitas Mama? Iya, untuk melestarikan pangan lokal yang ada, kami bersama-sama melihat kembali tanaman-tanaman mana yang perlu dikembangkan atau dihidupkan kembali, misalkan ditanam. Ya, kami melakukan itu dengan anak-anak, mengajar anak-anak untuk menanam. Itu tanaman seperti apa Mama sayang? Yang mungkin ketong dari kota itu sonde tahu lagi, dari Kupang ya, sonde tahu lagi bahwa sebenarnya itu tanaman masih ada begitu. Seperti beberapa jenis tanaman lokal tadi kayak ubi. Kalau anak-anak sekarang kan sulit untuk masuk kebun. Jadi di komunitas ketong ajak dong untuk bagaimana cara menanam ubi kayu. Hal kecil. Atau menanam pisang. Pisang-pisang yang ada di sekitar komunitas ini adalah hasil anak-anak. Iya. Baik. Kalau misalkan ketong taunya ubi, pisang, jagung itu kan umum ya, masih ada lah orang-orang yang kenal. Tapi mungkin dari teman-teman Lakoat sendiri yang berhasil menemukan tanaman yang sudah jarang atau sonde pernah orang tahu lagi, itu nama tanamannya apa Mama? Itu salah satu jenis, yaitu sayur-sayuran yang kalau mau dilihat itu dibilang rumput. Iya. Tapi setelah ketong belajar, ketong tahu bahwa itu sayur yang dikonsumsi. Jadi tidak semua tumbuhan yang tumbuh itu rumput. Ada juga itu jadi sayur. Baik. Jadi sonde semua. Sonde selamanya harus makan sawi. Oh iya. Jadi ada daun-daun seperti sayur beringin. Daun pucuk beringin itu bukan hanya dimakan oleh sapi, tetapi manusia juga bisa. Kalau diolah dengan tepat. Iya. Kalau yang Mama bilang rumput-rumput tadi, siapa tahu ada di kotong punya halaman rumah, tapi kotong kira itu rumput. Orang bilang rumput, tapi itu sayur. Itu apa itu Mama? Ada satu jenis rumput tadi saya kasih tunjukkan Nino. Iya. Itu di modelnya ke mana? Sayur. Nanti sebentar saya tunjuk. Oh iya, nanti kita akan lihat ya. Jadi itu cara pengolahannya seperti apa Mama? Kita rebus terus dicampur dengan kacang hijau. Gampang saya. Atau dengan ubi-ubian. Dia sudah jadi sup juga, sudah bisa jadi makanan yang membuat anak-anak punya niat untuk makan. Iya. Anak-anak punya mata, punya hati untuk pingin makan. Iya. Coba. Iya. Jadi itu tanaman yang tadi yang bilang mirip seperti rumput itu ditanam lagi oleh teman-teman dari komunitas Lakoat Kujawas biar lebih banyak tumbuhnya, atau ya sudah kotong sonde usah ganggu, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya begitu Mama? Ada yang ditanam, misalkan kalau kita lihat tanaman yang di hutan itu ada satu jenis yang dia merambat, kayak bunga pepaya warnanya putih. Itu dia jarang tumbuh di jalan raya atau di tempat-tempat umum, tapi dia biasa di kali. Oh iya. Tepi kali itu ada. Jadi kita mulai pelan-pelan kita mulai tanam pelan-pelan. Tapi di saat sudah sampai waktunya bahwa dia harus mati, ya dia mati, terus hujan dia tumbuh lagi. Oh iya, benar-benar dari alam ya. Seperti tadi dikatakan Kak Nino bahwa Tuhan sudah memberikan kita pangan lokal ya, dan itu akan tumbuh tepat pada waktunya ya. Kalau kita menjaga alam, kalau kita merusak alam ya itu akan hilang juga ya. Iya, dan kalau teman-teman dari Lakoat Kujawas sendiri apakah juga memasarkan begitu? Setelah ada tumbuhan yang ditemukan bahwa ini bisa dikonsumsi, jangan kotong sia-siakan, diolah, dijual lagi untuk masyarakat lebih luas bisa merasakan kelezatan dari pangan lokal itu, atau memang hanya diperkenalkan khusus untuk anak-anak Lakoat Kujawas yang ada di Desa Taeftop ini Mama? Untuk ketong perkenalkan pangan lokal yang ada yang ketong temukan di komunitas ini,
selain ke anak-anak, di komunitas juga ada program Skol Tamolok. Jadi waktu kegiatan Skol Tamolok itu, ketong olah tanaman itu atau makanan itu ke para tamu atau undangan yang datang. Baik. Sambil kita perkenalkan bahwa sayur ini berasal dari tanaman ini. Misalkan farkadel ini, dia bukan dari kentang tapi dia dari ubi, dia dari keladi. Oke. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada bahan-bahan yang bisa ketong olah ya. Jadi makanan yang sehari-hari ketong konsumsi begitu. Jadi ketong mulai perkenalkan itu selain di Skol Tamolok, ketong juga bikin untuk diketahui oleh kalayak ramai atau masyarakat itu dengan nahat feu. Itu apa itu, Mama? Nahat feu itu artinya ketong olah makanan, itu makanan baru. Kalau terjemahkan lurus makanan baru. Baik. Tetapi itu dari pangan lokal. Iya. Jadi ketong bikin apa namanya undangan, terus tamu-tamu yang datang bukan saja dari Soe, dari Kupang, tapi juga dari luar, dari Jakarta, Bandung. Dia punya nama Nahat Feu. Nahat Feu. Jadi makanan baru. Makanan baru kalau terjemahkan lurus. Tapi sebenarnya itu dari jagung, dari ubi, dari pisang tapi diolah. Oh iya. Oke, bisa ditangkap ya bahwa kenapa sampai dikasih nama Nahat Feu karena makanan baru. Sebenarnya bahannya lama, tapi diolah menjadi makanan yang baru. Baik, seperti itu bisa ya. Diketahui lalu dikembangkan. Oke, jadi di Lakuatku Jawas ini memberikan pengalaman yang menarik ya bagi siapapun yang ingin tahu tentang pangan lokal ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu. Ya, beta ke Kak Nino. Teman-teman dari Yayasan Mentari Menerangi Indonesia sendiri, apakah ini juga sudah melakukan riset tentang pangan lokal begitu dan manfaatnya bagi ketong punya kehidupan begitu? Iya. Jadi yang sementara kita kerjakan adalah satu proyek yang kita namakan riset pangan lokal. Itu sebuah kesempatan bagi kami untuk memperkenalkannya kepada anak-anak. Jadi yang terlibat dalam riset pangan ini kami sebutnya riset pangan sederhana saja, bukan semacam penelitian yang sistematis atau yang skala akademis lah begitu. Yang bikin kepala pusing ya. Profesional betul. Tapi yang sangat sederhana dan itu melibatkan anak-anak. Dan yang dilakukan itu adalah kami mendampingi anak-anak ini untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai macam tanaman-tanaman lokal yang ada di sekitar anak-anak di desa itu, di tempat mereka tinggal. Dan setelah dari situ anak-anak membuat semacam laporan laporan pengamatan yang sederhana juga dari bahasa mereka sehari-hari. Kemudian kami sebagai fasilitator atau fasil kami sebutnya di lapangan itu membantu anak-anak untuk menulis. Nah, tulisan-tulisan ini kemudian diarsipkan, didokumentasikan, dan sejak 2019 sampai kemarin 2023 kami sudah mengarsipkannya dan kami bukukan, sudah kami jadikan sebuah buku dan sudah terbit di November tahun lalu 2023. Bukunya berjudul Mheta, itu dalam bahasa Dawan itu yang artinya mari kita makan. Mheta. Iya. Bukan mai bukae, bukan. Kalau mai bukae itu beda artinya. Oh, beda lagi. Jadi di dalam bukunya itu adalah tulisan anak-anak bersama juga dengan para fasilitator di lapangan. Jadi itu tulisan kolaborasi bersama anak-anak. Jadi ada 10 tanaman lokal yang ditulis dan 5 resep. Ada resep yang resep baru atau kreasi sendiri dan resep-resep tradisional yang kami tulis juga di dalam situ bersama dengan anak-anak. Dan untuk riset ini pastinya akan terus berkembang dan sementara kami kerjakan di tahun ini dan akan diterbitkan lagi buku kedua. Dan pastinya kami berharap memang di dalam buku ini jauh lebih luas informasinya, juga kami bagikan lebih banyak, tidak hanya sekadar tanaman-tanaman lokal saja secara morfologi dan lain sebagainya, tapi di situ kami juga menambahkan ada seperti kalender musim di timur dalam setahun.
atau ada juga nanti ada sistem pertanian lokalnya juga, dan juga tradisi-tradisi tertentu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa biasa kalau ada musim-musim panen itu ada upacara-upacara tertentu dan itu ada cerita-ceritanya, dan itu nanti kami masukkan ke dalam buku, dan di 2025 nanti akan terbit lagi buku kedua. Baik. Mungkin sebentar nanti saya bisa tunjukkan buku yang pertama kami. Kasih gratis juga dengan senang hati kami terima. Siap. Maunya yang gratisan ya. Seperti itu. Tapi menarik ya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Mentari Menerangi Indonesia ini ya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan anak-anak muda sejak usia dini ya. Jadi untuk risetnya sendiri yang menarik itu adalah mereka melakukan penelitian kecil-kecilan begitu sambil Betul. bermain kah? Sambil bermain. Jadi yang kami lakukan itu adalah anak-anak kami keluar. Nanti kami biasanya buatkan jadwal. Ada kelas menulis, ada kelas membaca, dan juga kelas riset pangan lokal ini. Dan itu anak-anak nanti datang, anak-anak yang tertarik dengan bagian riset menulis, itu kami pisahkan, kemudian nanti secara berkala begitu kami tuntun mereka untuk menulis dari apa yang mereka lihat begitu dari tanaman-tanaman lokal ini. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya riset pangan lokal ini juga bagian dari semacam pembelajaran kontekstual atau pendidikan kontekstual begitu, yang lebih konteks atau sesuai dengan kehidupan masyarakat di desa. Karena kalau mau dibilang kan konteks tempat kami bekerja di beberapa desa, contohnya seperti di Kie dan juga desa Oebo di Kuanfatu, itu anak-anak konteks di sana itu lebih ke pertanian, lebih ke peternakan, kebun, ladang, dan itu konteks mereka di sana. Dan seharusnya yang kita lakukan adalah menampingi mereka untuk bergaul akrab dengan lingkungan mereka, dan itu menjadi sumber pembelajaran untuk mereka. Nah, dengan riset inilah kami menuntun anak-anak supaya, karena mereka juga tertarik dengan hal-hal itu, sehingga kami menuntun mereka untuk menulis, belajar menulis, bahkan membaca dari tanaman-tanaman lokal itu. Baik, siapa tahu ya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Mentari Menerangi Indonesia ini bisa membuat anak-anak tertarik untuk menjadi petani milenial. Betul. Sesuai dengan program dari pemerintah ya. Ya, pendengar serta pemirsa RRI Net obrolan budaya Pro 4 Kupang, kita akan kembali lagi untuk berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita terkait pangan lokal dan keberlangsungan hidup manusia setelah jeda berikut ini. Bapak Mama Saudara masih di obrolan budaya RRI Net Pro 4 RRI Kupang, dan Kotong masih beromong tentang pangan lokal dan keberlangsungan hidup manusia, tentunya bersama dengan ketiga narasumber kita. Tadi Kotong sudah banyak mendengar pengalaman-pengalaman baik dari teman-teman Lakowatku Jawas dan juga dari teman-teman Yayasan Mentari Menerangi Indonesia, dan upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk memberdayakan masyarakat ya dalam melestarikan pangan lokal yang ada di daerah kita ini. Dan tadi Kakak Nino sempat menyinggung tentang penelitian kecil yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di desa-desa ya. Dari hasil penelitian ini apakah mungkin menemukan tanaman baru ataupun tumbuh-tumbuhan baru pangan lokal ya, kita katakan demikian, yang bisa Kotong konsumsi? Kalau tadi kan dari Lakowatku Jawas Mama bilang ada, dan itu bisa dijadikan sayur. Kalau dari teman-teman Yayasan Mentari Menerangi Indonesia sendiri? Iya, jadi betul sekali, riset ini akhirnya membuat anak-anak kembali mengenal beberapa jenis tanaman baru. Itu menurut mereka karena mereka baru tahu di generasi ini, tapi sebenarnya tanaman-tanaman itu sudah ada dan sudah dikenal oleh masyarakat, hanya karena yaitu sejarah lisan akhirnya kita tidak dicatatkan, tidak diarsipkan, dan akhirnya terlupakan. Dan di generasi sekarang ini anak-anak baru kita kembali perkenalkan, dan memang akhirnya anak-anak kembali mengenal tanaman-tanaman itu. Dan memang
itu baru menurut mereka seperti Kayaknya itu. ketong juga baru. Iya. Itu seperti apa? Siapa tahu seperti Betul. dikatakan oleh Mama Meti tadi bahwa sebenarnya ada di halaman rumah kita dan ketong pikir itu rumput ya, padahal Iya, bisa betul. dikonsumsi. Memang ada beberapa ya, dan itu akan masuk di buku kedua kami. Salah satu yang mungkin saya mau sampaikan itu contohnya adalah tanaman lempuyeng namanya. Kalau bahasa Dawan itu kita sebut puniklian. Itu tanamannya itu mirip tanaman rimpang-rimpangan seperti tanaman jahe, dan bunganya itu yang kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Begitu. Namanya puniklian. Jadi itu biasa di beberapa masyarakat di beberapa desa itu dimanfaatkan sebagai dibuat sambal atau juga lalapan, hanya direbus saja kemudian dilalap dengan sambal. Jadi itu benar-benar sebenarnya sudah diketahui oleh orang-orang yang terdahulu, tapi itu baru menurut beberapa anak-anak yang kami dampingi. Baik. Dan beberapa jenis tanaman lain, ada umbi-umbian seperti lauk atoni, lauk mone, itu jenis umbi-umbian. Iya. Banyak ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kita tidak kekurangan pangan. Betul. Hanya Setuju kekurangan pengetahuan. Betul. Saya setuju. Iya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ya tentunya bagi kita semua. Tantangan juga yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan ya. Mungkin Ibu Deborah bisa menjelaskan ya secara umum lah untuk tantangan yang dihadapi untuk kita bisa melestarikan pangan lokal yang ada, Bu. Baik pemirsa dan pendengar setia RRI Net, tantangan bagi kami Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan itu TTS cukup luas, 32 kecamatan, 280-an desa. Untuk itu memang kami berharap setiap tahun itu ada beberapa tempat yang menjadi tempat sosialisasi dan tempat demplop untuk pangan lokal. Setiap tahun kami ambil paling sedikit 2 desa dan 2 kelompok karena kami sesuaikan dengan dana. Ya. Itu yang kami laksanakan di dinas. Baik. Jadi kalau untuk tantangan yang dihadapi ya untuk memperkenalkan, bisa dikatakan bahwa bagaimana kita mengubah pola hidup, pola makan dari masyarakat ya. Itu juga menjadi tantangan sebenarnya ya. Ya, sebenarnya sosialisasi dan perkenalan produk makanan lokal, hasil olahan makanan lokal ini ke kelompok maupun ke masyarakat itu yang masih kurang. Iya. Setiap kali kegiatan pelatihan itu terlaksana itu selalu ada sosialisasi, selalu ada edukasi, selalu ada demplot di kelompok dan kami memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pangan lokal yang ada di masing-masing tempat. Tentunya berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, itu berbeda dan tidak sama. Ada yang menanggapi dengan wah ini kesempatan bagus ini untuk yang tidak boleh ketong sia-siakan ya. Tetapi ada yang mengatakan lebih baik makan biskuit ya. Itu tantangan kami. Tantangan ya. Tapi kami berusaha dari tahun ke tahun itu setiap tahun ada kegiatan pelatihan di dinas yang melibatkan tadi pelaku usaha dan ibu-ibu PKK yang ada di desa. Mungkin memang belum kelihatan sekarang ya Ibu ya. Tetapi apa yang dilakukan ini sudah ada wajahnya, sudah mulai kelihatan. Sudah mulai terlihat ya. Dengan perubahan pola makan masyarakat gitu Bu. Perubahan ini ya pangan lokal lokal, Dan tantangan lain mungkin seperti kita tahu kan untuk Kota Soe, Molo, Kecamatan Molo sendiri kapan sudah tidak sedingin dulu. Dulu Kota Soe dikatakan sebagai kota dingin ya. Tapi kalau mau dibilang sekarang naik-naik di Soe susun ada dia punya kabut lah. Sore susun ada kabut, sore ada hujan lah. Ini perubahan iklim yang perlu kita waspadai ya. Tanggapan dari Ibu mungkin? Perubahan iklim itu beriringan dan sejalan dengan pelaku, dalam hal ini masyarakat ya. Dalam hal penebangan pohon yang tidak sesuai, tidak tepat, tanpa seizin, ya itu merusak
kondisi lingkungan dan iklim. Dan itu dampaknya terjadi seperti sekarang. Menebang tapi tidak menanam lagi. Iya. Ya, tidak diikuti dengan tanaman baru. Nah, menebang liar, tidak menebang dengan persetujuan. Artinya melakukan kegiatan itu di luar persetujuan dari yang berhak. Ya. Dan ini juga akan mempengaruhi ketersediaan pangan yang ada di sekitar kita. Iya, itu sehubungan dengan kondisi iklim. Karena ada tanaman-tanaman tertentu yang tidak bisa tumbuh kalau kondisinya panas. Iya. Ya, di kondisi-kondisi tertentu seperti yang ada di Molo ini tidak bisa tumbuh di bagian Amanatun atau Manuban. Karena tempat-tempat tertentu dengan kondisi curah hujan dan cuaca juga berpengaruh terhadap tanaman. Ya, seperti itu. Kalau tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari Yayasan Mentari Menerangi Indonesia, Kak? Yang saya lihat memang yang pertama itu adalah bagaimana pola pikir dari masyarakat itu, dan pola pikir itu mempengaruhi pola hidup suatu komunitas dan mempengaruhi pola masyarakat pada umumnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Deborah bahwa beberapa jenis tanaman pun tidak bisa hidup di tempat tertentu. Nah, tantangan-tantangan ini mendorong kami juga untuk bersama dengan anak-anak, selain kami mendokumentasi atau mengarsipkan tanaman-tanaman ini dalam riset, anak-anak pun diajak untuk menanam tanaman-tanaman lokal di kebun-kebun mereka, di sekitar mereka. Dan juga yang kedua itu adalah tantangan terkait dengan bagaimana kami sebagai dari pihak yayasan untuk memfasilitasi anak-anak supaya bagaimana anak-anak itu tidak lupa dengan tradisi, dengan identitas diri mereka, dengan kami memfasilitasi mereka lewat pembelajaran kontekstual yang tadi saya sebutkan tadi. Dan memang sangat bersyukur kemarin kami cukup maksudnya terhubung juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Timur Tengah Selatan, bekerja sama dengan sebuah lembaga internasional dari Kanada. Kami bekerja sama begitu ya untuk semacam membuat kurikulum pangan lokal, dan itu ada di dalam pelajaran muatan lokal nantinya. Dan kurikulum ini sudah dalam tahap pengembangan, sudah selesai dibuat, dan tapi dalam tahap pengembangan di mana dalam 6 bulan terakhir ini akan diuji coba. Dan sementara diuji coba dari Juli sampai Desember ini diuji coba kepada kurang lebih 20 sekolah di SD dan SMP yang ada di Timur Tengah Selatan. Dan memang kemarin kami diundang sebagai reviewer bahan ajarnya begitu, sebagai praktisi pangan lokal begitu, untuk melihat apakah konten-konten buku yang di dalamnya itu sudah sesuai begitu atau ada perubahan-perubahan lagi. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Dan ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk melestarikan pangan lokal ini ya. Bukan hanya sekedar dari pengetahuan anak-anak kita saja, tetapi juga iklim mempengaruhi keberadaan pangan lokal itu ya. Mungkinkah suatu saat nanti ketika kita sudah dengan gencarnya memperkenalkan sebenarnya kotong di Soe, kotong di NTT ada pangan lokal yang seperti ini yang bisa dikonsumsi begitu. Tapi balik lagi bahwa kotong punya perilaku, kotong punya kebiasaan yang merusak alam ini akhirnya menghilangkan pangan lokal itu. Tanggapannya mungkin Kak Nino dulu, nanti bisa di Mama juga. Terkait dengan ini saya mau bilang bahwa memang mau bilang pemerintah, kita harus bekerja sama. Maksudnya dari berbagai pihak, dari pemerintah ataupun dari sekolah, mungkin seperti kami di bidang pendidikan atau pendidikan kontekstual, kemudian juga dari masyarakat adat dan lain sebagainya, itu perlu kerjasama untuk membangun kembali pamor pangan lokal yang sudah mulai terabaikan begitu, yang sudah kalah gengsi begitu dengan makanan-makanan instan dan lain-lain sebagainya begitu. Baik, kalau dari tanggapan dari Ibu Deborah. Baik, untuk menjaga tetap kondisi iklim tetap terjaga dan pangan lokal itu terus ada, maka kita tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan sekitar perlu dijaga, tanaman-tanaman yang ada itu perlu dilestarikan dengan cara menanam kembali
tanaman-tanaman yang ada pada tempat-tempat tertentu. Karena di tempat-tempat yang lain tidak mungkin tumbuh tanaman seperti itu yang tadi disampaikan oleh Lakot Kojawas itu. Karena ya, kita mau untuk terus ada dengan menciptakan pangan lokal yang beragam itu, tetapi harus didukung dengan ketersediaan. Ketersediaan itu harus didukung sehingga terus berlanjut dan tidak stop saat itu. Ya, jadi ini sebenarnya ancaman nyata yang sedang kita hadapi ya. Kalau dari Lakowatku Jawa sendiri, Mama, untuk menjaga agar ketika ketong punya alam sedang tidak baik-baik saja, tetapi ketong punya pangan lokal itu bisa tetap tumbuh begitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, setelah mendengar Ibu Deborah dan Kanino punya penjelasan, punya hasil-hasil riset, yang menjadi kendala untuk ketong di Lakowat bahwa ketong tuh harus punya satu wadah penyimpanan makanan, yaitu ume bubu. Hal kecil seperti ini, kita sudah kenal ubi-ubian. Bagaimana ketong mengawetkan ubi itu sehingga hasil olahan pangan lokal ketong itu tidak saja hanya ubi mentah. Jadi ubi yang dikeringkan ketong bisa simpan. Nah, kalau ketong sudah ada ume bubu atau rumah bulat, mau taruh di mana hasil atau jagung yang dipanen, ataukah hasil fermentasi dari bambu muda yang disebut rebung itu. Iya. Ketong sepertinya kalau hanya simpan begitu saja tanpa satu penyimpanan, tempat penyimpanan yang baik, jadi rusak. Tapi kalau ketong punya ume bubu, jagung awet, ubi juga awet di dalam, kacang-kacangan juga awet di dalam. Iya. Dengar-dengar teman-teman di Lakowatku Jawas ini juga menyimpan bibit-bibit pangan lokal ya yang sudah tidak diketahui lagi ya. Ada, Ibu. Sebentar boleh berkunjung ke Food Lab. Oke. Melihat langsung. Baik, jadi semuanya ada di Food Lab ya. Ada bibit-bibit kacang yang seperti ada lot kacang disebut kacang nipe. Kacang itu juga beracun, dimasak 8 kali. Tapi sekarang kotong simpan untuk budidayakan dia dengan kacang arbila. Kalau arbila tuh kita dulu orang lihat kalau banyak cabut, karena itu dianggap rumput atau ini. Tapi sekarang orang pelihara. Baik, seperti itu ya. Jadi itu salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Lakowatku Jawas untuk melestarikan pangan lokal yang hampir punah begitu ya. Iya, dan kita juga sudah berada di penghujung obrolan budaya kita ya. Ini sebagai closing statement. Harapan atau mungkin ya bisa dikatakan bahwa bisakah suatu saat nanti ketika kita berkolaborasi bersama-sama ya, ini bisa melestarikan pangan lokal dan juga membuat Nusa Tenggara Timur khususnya Pulau Timur bisa swasembada pangan. Saya dari Ibu Deborah dulu, silahkan. Baik, mari kami tetap terbuka untuk bersama-sama LSM maupun lintas sektor. Lakowatku Jawas juga boleh bersama-sama dengan kami. Mari kita kolaborasi. Kami tentunya tidak berjalan sendiri. Kami mengharapkan kerjasama. Lakowatku Jawas dari LSM, dari Kak Nino boleh bergabung bersama kami. Mari kita lihat ini supaya kita tingkatkan demi TTS kita yang baik. Ya, jaga pangan kita untuk jaga masa depan. Silakan Mama Meti. Oke, dari komunitas Lakowatku Jawas kami punya pintu selalu terbuka untuk menerima siapa saja yang ingin bekerja sama dan datang kita belajar bersama-sama. Baik. Bersama-sama kita melestarikan ya. Ya, belajar dan juga kerja untuk melestarikan pangan lokal. Kanino, silakan. Memang satu harapan terbesar saya
adalah apa ya, maksudnya melihat TTS ini berdiri dengan bangga terhadap pangan-pangan lokal kita. Artinya tidak usah malu dengan setiap pangan-pangan lokal yang sangat berlimpah dengan nutrisinya, dengan kandungan gizinya, dengan keberlimpahan budayanya juga di dalamnya. Jadi kita perlu outstanding, berdiri sebagai suatu komunitas yang bangga bahwa inilah pangan-pangan lokal kita yang harus kita konsumsi, kita teruskan. Dan saya mau bilang juga bahwa kepada kita semua supaya bagaimana kita membiasakan lidah kita dengan pangan-pangan lokal ini. Karena ya mau dibilang jujur, ada pangan-pangan lokal tertentu yang kurang diterimalah oleh lidah kita. Tapi yang paling penting adalah pola pikir kita mendahulukan bahwa di dalam pangan lokal itu ada kandungan gizi yang sangat bernilai. Itu yang harus didahulukan. Rasanya itu dinomor duakan. Mungkin ya lidah kita perlu memberikan apresiasi juga terhadap beberapa jenis rasa. Karena itu ada di sekitar kita yang Tuhan berikan juga. Begitu. Dan juga harapan saya juga adalah kita masyarakat TTS itu memiliki suatu ketahanan pangan yang berasal dari kedaulatan pangan. Maksudnya begini, kita bertanggung jawab dengan setiap piring makan kita. Apa yang kita makan hari ini itu asalnya dari mana? Dari kebun kita atau yang kita tanam, atau mungkin jauh dari ekspor dari luar begitu, diimpor dari luar maksudnya. Begitu. Jadi bagaimana kita bertahan, karena berbicara soal ketahanan pangan itu artinya entah dari mana sumber pangannya kita tidak pusing, yang penting bertahan. Tapi berbicara soal kedaulatan pangan itu kita bertanggung jawab betul terhadap piring makan kita. Begitu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bagi kita semua perlu untuk kita bertanggung jawab terhadap setiap piring makan kita. Dari mana asalnya, artinya bertahan dari kedaulatan pangan. Seperti itu. Dan tentunya kita sepakat ya bahwa ketika kita melestarikan pangan lokal kita, bukan tidak mungkin kita juga bisa swasembada pangan gitu ya. Mungkin satu lagi yang terlupakan, saya mau sampaikan juga bahwa dengan pola konsumsi kita perlu kita rubah dari bagaimana kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa suatu pangan lokal itu bernilai ekonomis kalau dijual. Biasanya seperti itu. Tapi perlu diingat juga ketika kita mengonsumsi pangan-pangan lokal kita, pengeluaran kita pun berkurang dan itu bernilai ekonomis seharusnya. Nah, ini yang saya mau bagikan bahwa mari pangan-pangan lokal itu kita olah sendiri, berkreasilah sebanyak-banyaknya di dapur kita supaya menciptakan begitu banyak makanan, resep yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan kita juga lewat berbagai inovasi dan juga kreativitas kita di dapur seperti itu. Untuk keberlangsungan hidup dan kita. Pastinya untuk keberlangsungan manusia. Seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Deborah Tahun SB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan juga untuk Ibu Demetriana Laka Memamiti dari komunitas Lakowat Kujawas. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Kakak Jetrianus N. Banola, Kakak Nino, praktisi pangan lokal dari Yayasan Mentari Menerangi Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita bahwa pangan lokal merupakan identitas kita. Pangan lokal ini adalah warisan leluhur kita yang perlu dijaga. Dan juga yang pasti mengubah pola pikir, kebiasaan kita. Kata Kak Nino, jangan dulu dipikir bentuknya ya, ataupun rasanya, tetapi kita rasakan dulu dan juga kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk keberlangsungan hidup manusia. Saya Christine, sampai jumpa, salam budaya.